naluri dalam sekapan takbir yang ajaib. Sekisat yang bernyawa, sejarah manusia pertama dilahirkan. Setelah moyang Adam bertemu kembali dengan Eva, manusia pemula yang tumbuh dalam daging dan bernyawa. Kalau saat ini aku hanya diam dalam asupan cinta kasih yang sulit dilupakan, sulit kupahami, aku tak mengerti siapa yang memberi asupan kepadaku. Sebab aku tak tahu apa-apa yang berada di luar rahim. Aku selalu saja ingin berontak, ingin tahu apa dan siapa selama ini yang tak terungkap, yang tersekap dalam kegelapan cinta kerahiman ini. Tibalah saatnya kini. Tanda persalinan mulai bereaksi dalam kerahiman itu. Getaran dan denyut dinding-dinding ruang rahim semakin terasa. Semua organ-organ di sekitarku mulai bergerak. Dengarlah tangis pertama sejarah manusia. Dengarlah. Akulah janin yang terlahir dari ribuan cinta yang terlarang. Ya, akulah omong kosong, mimpi buruk orang buangan.
cowok yang ganteng itu. Itu hak saya. Betul, saudara-saudara. Itu hak tiap-tiap orang. Hak asasi manusia, saudara. Saudara pun tidak berhak atas dunia seseorang. Dan apakah bisa? Itu rahasia. Dan saudara-saudara akan menjadi pembohong besar kalau sekarang saudara berani mengatakan bahwa saudara tidak pernah melamun. Dan siapa yang kuasa melarang saudara-saudara mengerjakan pekerjaan tadi? Nasib. Cuma 1 bulan, tidak lebih dari 2 tahun saya menjadi istrinya. Pernah makan agak lumayan. Malah tidak penuh sebulan. 23 hari. Itulah bulan pertama saya seranjang dengan suami saya, Mas Broto itu. Barangkali saudara-saudara menyangka saya berdusta atau mengada-ada. Tempe dan cuma 5 kerat. Ya, yang 5 kerat lagi saya simpan untuk nanti malam. Sayur bening daun bayam masih lumayan. Kalau tanggal 20 daun singkong kasih tahi. Ini sungguh-sungguh gila. Apakah dunia sekarang tidak waktunya untuk anak-anak orang lain? Sementara dia sendiri tidak mempunyai seorang anak pun. Mendidik dan mengajar dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore. Bahkan malam terpaksa ia pergunakan untuk kursus supaya bisa beranjak dari nasib jeleknya. Dulu saya bayangkan betapa bahagianya hidup saya. Saya bayangkan betapa nikmatnya bangun pagi-pagi menyediakan sarapan pagi dengan Mas Broto, makan siang dengan Mas Broto, menunggu kedatangan suami dari mengajar, tidur siang bersama Mas Broto, jalan-jalan sore dengan Mas Broto, makan malam bersama Mas Broto, dan akhirnya tidur dalam pelukan Mas Broto. Mas Broto, alangkah mengerikan waktu itu. Waktu Mas Broto menyatakan cintanya pada saya. Ya, saya ingat betul. Di pasar malam, di tengah-tengah keramaian, kok sempat-sempatnya dia mencurahkan isi hatinya. Dikatakannya, Jeni, ya, yang pertama cuma itu, karena dia selalu menelan ludahnya. Jelas sekali, kan langsung barangkali. Dan kemudian ketika kami sampai dekat tontonan ledek ketek, ia mengulangi lagi dengan gemetar. Ia berkata, "Jen, kau sangat manis. Urat di leher saya terasa tidak normal." Ya, gemetar sekali saya. Tapi saya goda dia. Apa iya sih, Mas? Dia lebih gemetar. Udara dari hidungnya keras membesar. Inilah Radio Royal Host 104 FM menampilkan acara pilihan pendengar. Waktu saya masih berpacaran dengan
Mas Benny Brewok itu saya berkirim-kiriman lagu lewat radio. Jangan bilang-bilang ya, saya beritahu saja. Sebenarnya dulu di rumah bapak saya ada juga radio, meskipun cuma radio sebesar roti tawar. Ya, tiap hari Kamis siang, ya seperti ini. Telinga saya rapatkan pada radio itu dengan hati jak hidup. Kalau terdengar berkata, kemudian lagu ini juga diminta oleh Mas Benny Sukowo ditujukan kepada Dik Prita Kartika sekota dengan ucapan, kapan kita berenang lagi? Oh, hancur hati saya, betapa menyenangkan pacaran dalam kolam renang itu. Mas Benny adalah seorang lelaki yang tinggi besar, brewok, dalam pakaian mandi, nampak hitam, dadanya tertutup oleh bulu dadanya yang begitu lebat. Sangat mengemaskan sekali, sangat mengemaskan. Dari beberapa teman saya dengar dia sekarang masuk tentara, pangkatnya kopral kalau tak salah. Terus terang, setengah bulan yang lalu saya lihat dia jalan dekat pemandian itu yang mengendarai sepeda motor. Sayang sekali dia tak melihat saya. Terus terang saya katakan, sebenarnya dia mencintai saya setengah mati. Ya, sekalipun dia kerap berganti pacar, tapi saya yakin cintanya yang murni hanya untuk saya seorang. Dia pernah berbisik loh di telinga saya, Dik Rita, kalau di dunia yang fana ini kita tak sempat berjumpa, pasti di surga kita akan tetap bersama. Sayang sekali Tuhan tak mempertemukan kami. Betul tetangga yang satu itu. Apa dia pikir cuma dia yang punya telinga? Marah saya. Seminggu yang lalu saya bertengkar dengan suami saya lantaran tetangga sok. Coba saja, saya baru saja telentangkan badan saya, tahu-tahu tetangga itu mengeraskan bunyi radionya. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya tidak bisa menahan diri. Hampir saya meloncat ke halaman rumah untuk mengambil beberapa batu. Tapi Mas Broto cukup kuat menahan saya. Kalau tidak, remuk atap rumahnya. Mas Broto malah membela tetangga itu. Kalian tahu apa yang dikatakan suami saya? Sabar apa? Saya bilang, kalau terus-terus begini kita tak akan pernah punya tetangga, Jeng. Biar saja, atau kita diberi makan tetangga. Setan dengan tetangga. Kalau dia menghina, kita tak perlu kenal dengan dia. Tak peduli tetangga, tak peduli jenderal. Marahnya sampai saya berteriak. Apa kau tidak merasakan bagaimana dia menghina kita dengan radionya itu, Mas? Apa suami saya bilang? Itu bukan penghinaan. Itu
itu namanya murahan. Dengan memperdengarkan lagu keras itu, tentu mereka maksudkan supaya kita pun turut menikmatinya, katanya. Begitu geram saya, sehingga saya berteriak, keras, Mas, apa kau memang batu? Kau batu, tidak punya perasaan. Kau tidak pernah merasakan bagaimana mereka menghina kita, Mas, dengan baju-bajunya yang baru, dengan perhiasannya. Bahkan ketika ia memakai gigi emas, ia selalu tersenyum lebar dan bertanya saja di jendela. Saya lalu menangis. Kalian tahu apa yang dikerjakan suami saya? Kalian tahu, dengan diam-diam saya melirik ke arah suami saya. Ternyata dia sudah mendekur, tidur, terbang. Kalau duduk sedang kemerut begini, saya selalu membayangkan saya bisa minggat saja dari sini. Dulu saya bayangkan saya akan bisa tidur dengan nyaman di pelukan Mas Broto. Sekarang kenyataannya saya seperti tidur dalam terali dengan seekor harimau. Dia buas, tapi seperti cacing. Lekas gugup, tak punya tenaga, seperti orang sakit-sakitan. Betul-betul bisa gila saya kalau terus-terusan begini. Potretnya ini sudah terlalu sering saya ugahi. Tentu ketika dia sedang tidak di rumah, saya bahkan bayangkan kalau bisa pindah, barangkali saya akan bisa tidur di atas ranjang yang penuh bunga. Oh, bunga, bunga, penuh bunga. Suara sepeda motor Mas Beni. Mas Beni, apa kabar, Mas? Lama nian kita tak bersua. Mas Beni sekarang sombong. Berapa hari yang lalu saya lihat Mas Beni naik sepeda dekat pemandian itu. Tapi Mas diam saja, pura-pura makan tahu, pura-pura tidak tahu. Jangan segan-segan, Mas, suami saya tidak di rumah. Jam berapa sekarang? Masih agak lama baru pulang. Kau tampak gagah, Mas. Kau sungguh-sungguh jantan dunia. Tapi Mas Beni kok tega sih sama Dek Prita? Kau terlalu tega, Mas. Kenapa kau tidak merebut aku dari Mas Broto? Saya kira dulu kau mencintai saya. Tidak, kau tidak sayang pada Prita. Oh, pasti benci Prita. Kau pasti benci pada Prita. Kau tega, Mas, kau tega. Kau tega membiarkan saya makan sambal tiap hari. Kau tega membiarkan saya makan sayur bayam setiap hari. Kau tega, Mas, membiarkan saya dihina oleh tetangga bergigi emas itu. Kau tega membiarkan saya tidur seranjang dengan seekor harimau bertenaga cacing itu. Kau tega, Mas, kau tega. Bohong. Betul, Mas. Mas Beniku, sungguh Mas, kau membuat saya ingat kolam renang itu, Mas Beni. Kemudian kembali mereka berciuman berkali-kali. Kemudian mereka rebah diskusi malas. Langsung
hidup seperti binatang misalnya, sungguh-sungguh alamiah. Beberapa saat kemudian perempuan dan lelaki itu melepaskan lelahnya, dan sementara itu Mas Benny menuturkan suatu rencana pada mereka. Kita mendengarkan dengan asiknya, sehingga tampak impian menggerak-gerakkan matanya. Alangkah indahnya ya Mas, bukan hanya di surga, tapi di dunia pun kita tetap bersama, hidup seranjang, mati seliang. Itulah semboyan percintaan kita Mas. Betul. Oh, saya jadi ingat cerita wayang bagaimana Noyorono melahirkan Dewi Rukmini. Apa Mas? Hingga ke Jakarta? Oh, Kresnaku. Rumah bagus, pakaian bagus, meja makan dengan makanan lezat, kamar tidur yang penuh wewanginan, sungguh-sungguh nirwana. Mas, kita tak boleh menunggu lama-lama. Kenapa mesti bulan depan? Kenapa mesti menanti lama? Jangan pedulikan dia. Apakah kau akan membiarkan selama sebulan saya makan tambal terus-terusan? Mas, rasakanlah apa yang kau rasakan, Mas. Ingatlah janji-janji kita. Pegang teguhlah semboyan kita. Tidak, Mas, tidak. Tak tahan saya sudah. Sekarang tak ada seorang pun yang kuasa menghalangi saya. Kemauan saya sudah bulat, sudah. Tidak Mas, dulu memang bapak saya masih berhak turut campur atas diri saya. Sekarang tidak lagi. Tidak siapapun. Sekarang kau punya Mas, penuh, pasrah, rela Mas, tanpa syarat apa-apa. Kenapa kau diam Mas? Kenapa? Kau malah diam? Hilangkah semangat Kresnomu itu Mas? Hilangkah? Apa yang ada di balik tubuhmu yang dekat itu Mas? Angin. Oh, rupanya kau tak lebih seorang sempuni. Oh ya, betul Mas, kau tidak main-main. Oh, saya senang sekali mendengarnya. Senang sekali. Kau memang Kresnaku, kau sungguh-sungguh Kresna. Jangan bicara apa-apa lagi Mas, tak ada gunanya lagi kata. Perbuatan nyata yang harus ada. Ayolah Jakarta, ayolah rumah bagus, ayolah pakaian bagus, ayolah makanan lezat, ayolah ranjang kencana, ayolah ranjang kayangan, ayolah nafas bahagiaku, ayolah. Tuhan, itu suara Mas Broto. Kalian pasti mengerti sudah. Ketukan itu ketukan ini saya. Saya menyesal sekali kenapa tak berpikiran demikian. Kesalahan saya yang terbesar selama ini adalah bayang-bayangkan hidup ini. Tapi saya yakin siapapun pernah berpikiran demikian dalam hidupnya. Kalian tentu tahu sudah apa yang sebaiknya saya berbuat sekarang. Sebagai seorang istri yang baik, saya akan menghapus air mata saya seakan saya tidak harus menangis. Kemudian saya akan berlaku seakan saya tak pernah berpikiran apa. Saya akan menyambut suami saya dengan manis dan mesra, seolah-olah saya tak pernah membayangkan.